Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zila Mazafier. Saya Rahmat Hidayat. Kami merupakan perwakilan dari SMA IPS Sorako untuk Lomba Peneliti Belia Sulawesi Selatan tahun 2025 bidang ekonomi. Penelitian kami berjudul Analisis Kelayakan Ekonomi dan Potensi Pasar Cibai, Inovasi aci goreng berbasis rumput laut Cuma Kotani. Cibai memiliki kepanjangan yaitu Cireng Bahari. Penelitian ini dilatar belakangi oleh perubahan pola konsumsi pada masyarakat yang merujuk pada tren makanan sehat dan nabati. Rumput laut sendiri merupakan salah satu sumber daya alam berbasis nabati. Nah, Luhut Timur, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu penghasil rumput laut di Indonesia. Namun, inovasi dari rumput laut ini masih terbilang kurang, maka dari itu kami melihat peluang inovasi lokal dengan membuat Cibai atau Cireng Bahari. Oke, dari latar belakang yang disampaikan, kita bisa menarik dua rumus masalah, yaitu bagaimana proses pembuatan Cibai Cireng Bahari dan bagaimana potensi pasar produk Cibai Cireng Bahari. Dan tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan proses pembuatan produk Cibai berbasis rumput laut dan menganalisis potensi pasar dan tingkat penerimaan konsumen terhadap produk Cibai. Oke, kita lanjut ke metodologi. Jadi penelitian ini adalah penelitian research and development dengan metode design thinking. Nah, untuk tahap pertama design thinking itu emphasize adalah di mana kami melakukan observasi langsung pada penjual cireng. Lalu setelah itu kami melakukan tahap define, yaitu di mana kami melakukan analisis SWOT untuk produk Cibai berdasarkan dari hasil observasi tadi. Lalu setelah define kami melakukan ideate, di mana kami menentukan resep dan takaran yang tepat untuk pembuatan Cibai. Setelah ideate kami melakukan membuat prototype, di mana kami membuat beberapa sampel berdasarkan resep dan takaran yang telah ditetapkan pada tahap ideate. Nah, setelah prototype jadi, kami melakukan testing. Nah, testing ini di mana kami menyiapkan beberapa sampel untuk diuji coba kepada 45 responden yang merupakan siswa SMA IPS Sorako yang merupakan kalangan remaja. Nah, berdasarkan tabel yang terlihat di slide, prototype Cibai dapat diterima jika N lebih dari 60% dan masuk pada kategori baik. Hasil pembahasan. Nah, pada tahap emphasize, cireng pada umumnya memiliki tekstur yang bersifat kenyal, namun memiliki lapisan luar yang garing. Untuk rasa cireng itu memiliki rasa yang asin dan gurih, yang dominan tanpa adanya rasa manis atau asam. Nah, untuk SWOT, strength, untuk bagian define kami melakukan analisis SWOT. Untuk strength, rasa asin dan gurih yang dimiliki tiap kalangan, nama merek Cibai mudah diingat, dan biaya produksi murah. Opportunities adalah cemilan alternatif bagi vegetarian, mengikuti tren vegetarian tersebut, dan dapat divariasikan dengan berbagai jenis isian seperti keju atau daging. Untuk weakness adalah satunya adalah warna kehijauan yang berasal dari rumput laut, tekstur rumput laut yang kurang familiar bagi sebagian orang, dan untuk traits itu ada proses produksi yang mudah sehingga bisa memicu saingan atau tiruan dari Cibai, dan selera konsumen itu bisa berubah-ubah dan tidak ditebak. Nah, untuk tahap ideate, pada tahap ini kami merancang bahan dan takaran serta proses yang dibutuhkan untuk menghasilkan Cibai. Ini untuk selengkapnya ada di makalah karena tidak akan cukup di slide. Untuk prototype ini adalah gambar akhir dari prototype Cibai, di mana prototype di sini sudah kami bagi dua untuk memaksimalkan hasil responden. Untuk hasil dari testing, skor akhir yang diperoleh adalah 66,60%. Baik, kesimpulannya produk Cibai berhasil dikembangkan menggunakan pendekatan design thinking mencakup 5 tahap: empathize, define, ideate, prototype, dan test. Nah, hasil uji coba terakhirnya dengan skor akhir 66,60% dengan kategori baik pada hasil uji coba, skor baik pada aspek rasa dengan jumlah 71,4%, tekstur 65,93%, dan tampilan 62,42%. Walaupun masih diperlukan beberapa penyempurnaan terutama pada tekstur dan tampilan, secara keseluruhan Cibai memiliki peluang besar untuk mengembangkan menjadi produk komersial yang sehat, ramah lingkungan, dan berbasis potensi lokal. Nah, untuk saran kami fokuskan menjadi 2 poin. Yang pertama, peneliti selanjutnya bisa mengembangkan varian mulai dari rasa dan varian-varian apa saja dari cireng ini. Dan peneliti selanjutnya bisa memperluas respondennya, memperluas uji cobanya, dan memperluas analisisnya terhadap ekonomi dan uji laboratorium. Nah, mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih.